pagi. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Luar biasa ya. Apapun keadaan yang kita alami sepanjang minggu ini, setiap kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara bisa keluar dari tempat saudara dan saudara bisa memberikan salam pada orang-orang di sekitar saudara. And please you may greet your friends and say happy Sunday. Amen. Mazmur 33 ayatnya yang pertama berkata bahwa bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Ayat yang kedua, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Thank you Lord Jesus, we thank you God. Yes, Tuhan kami tinggikan nama Engkau pagi hari ini, karena Engkau layak untuk ditinggikan Tuhan. Oh kemuliaan, kehormatan, kuasa bagi nama-Mu sampai selama-lamanya. Biar puji-pujian itu tetap ada dalam mulut kami. Tuhan, apapun keadaan kami sepanjang minggu ini, kami katakan biar ada kuasa memuji-muji di dalam mulut kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Thank you Lord. Wah. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak-sorai. Kami datang bawa pujian, katakan bersama memuji-Mu Tuhan. Katakan satukan suara dan nyanyikan. Katakan suara. Satukan suara dan nyanyi. Come on, say sorak. Come on, wave your hands. Come on, say Gloria. Lord, say Gloria. Katakan besar Tuhan. Ditinggikan di atas segalanya. Sing Gloria. Sing Gloria.
for all that you are saying. Katakan besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya, say Gloria. Come on, fill this room with a loud voice. Besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merayakan akan kebaikan Engkau. Kami merayakan akan kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Jemaat Tuhan, mari angkat tangan kita dan naikkan syukurmu pagi hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa puji-pujian itu layak diberikan kepada Dia. Tuhan, biar pagi hari ini kami mengerti bahwa Engkau yang menghidupkan kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, Kau membangkitkan kami. Kau menghidupkan kami Tuhan. Biar Engkau semakin bertambah dan kami semakin berkurang Tuhan. More of you and less of us, Lord.
every creature finding its first melody, and every human heart is magnified. Oh, then in one and after Him, oh, praise will sing God be magnified. Oh, we magnify You. So, oh, sing it out. Say, Christ be magnified, magnified in this world. From the altar of my life, say, oh, sing, oh, from the altar of my life, be magnified in me. Yes, Lord. Ajar kami Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Engkau Tuhan. Yes, Lord. In every circumstances, in every season, let You be magnified. Biar Engkau selalu dipermuliakan melalui hidup kami. When we are in the valley, ketika kami dalam lembah kegelapan, we say, Christ be magnified. And even when we are at the top of mountain, we declare, You be magnified in our life, Lord. Thank You, Jesus. I won't bow to idols. I stand strong and worship You. And if it puts me in the fire, yes, I won't be formed. I won't be formed by feelings. I hold fast to one. If the cross makes sense for me, then I'll be crucified. Say, cause that is just the doorway into resurrection life. And if I join You in Your sufferings, then I'll join You when You. I won't bow to idols. Yes, yes. We just as young. I won't be formed by feelings. I hold fast.
Kristus dimuliakan lewat kehidupan kami. Tuhan, kami datang dan memuliakan Engkau. Kami datang meninggalkan setiap beban palsu kami. Kami datang hanya untuk memuliakan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Bahwa kami tidak meninggikan masalah kami. Kami tidak meninggikan persoalan kami. Kami tidak meninggikan kesulitan kami. Kami tidak meninggikan beban palsu kami. Kami datang Tuhan, meninggikan Engkau. Magnify your name. Magnify your name. Not our problems. Not our situation. Bukan situasi kami. But we magnify your name. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan Yesus berkata, datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah menanggung berbagai kesusahan berat. Aku akan menolongmu dan membuatmu lega. If you have a problems, jika saudara datang dengan kelelahan, keletihan, beban berat, that your works to overwhelm you, bahwa pekerjaan saudara begitu membuat engkau terkuras, make you exhausting, membuat engkau merasa kelelahan. Dan kita hidup di dalam itu semua. Tapi firman Tuhan berkata, come to me. Datanglah kepadaku and magnify his name. Datanglah kepada dia, muliakan dia, tinggikan dia. Not our situation, bukan situasi kita, bukan permasalahan kita, bukan persoalan kita. But he said, come to me. Datanglah kepadaku, datanglah kepada dia. And his promise what? Dan apa janjinya? Tuhan akan menolong dan memberikan kelegaan kepada semua orang yang datang kepadanya. Tuhan akan menolong dan memberikan kelegaan kepada semua yang datang kepadanya. And there is no such a better place. There is no such a better place. Tidak ada tempat yang paling baik untuk datang dan membawa setiap keletihan kita, membawa setiap beban kita, membawa setiap situasi yang kita alami selain datang kepada Tuhan. Karena dia berkata, dia akan menolong kita dan memberikan kita kelegaan. Dan dia berkata, not just come, bukan hanya sekedar datang kepada dia. Tapi firman-Nya berkata, tunduk dan bergantunglah kepadaku, pikulah kuk yang kuberikan. Itu berarti kita tunduk dan bergantung sepenuhnya kepada dia. Nah, bukan hanya sekedar datang dan membawa keletihan kita, membawa kesusahan kita, tetapi kita membawa hidup kita sepenuhnya dan sepenuhnya tunduk kepada dia. Tunduk, memberikan hidup kita sepenuhnya kepada dia. Bahwa kita menjalani hidup kita bukan dengan kekuatan kita. Karena jika demikian maka kita justru akan menjadi lelah. Kita justru akan menjadi capek. Kesulitan yang kita hadapi itu akan menjadi semakin sulit. Tapi firman Tuhan berkata, tunduklah kepada dia. Izinkan hidup kita dipimpin sepenuhnya oleh dia. Karena bila kita tunduk dan bergantung sepenuhnya kepada dia, maka beban yang kita lihat itu, beban yang kita pikir itu akan menjadi ringan. Dia akan membuat kita akan memperoleh kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Engkau dengan tangan terbuka mengundang kami untuk datang kepada Engkau. And we want to respond, Lord. Kami mau merespon undangan Engkau Tuhan, untuk datang kepada Engkau, memuliakan Engkau. Bukan situasi kami, bukan masalah kami, tapi kami mau datang memuliakan Engkau. Magnify your name. Magnify your name, Jesus. And we know, Lord, dan kami tahu that your promise said we will find rest. Kami akan menemukan kelegaan. Kau akan memberikan kami kelegaan. Kau akan menolong kami to overcome our situation, untuk menang atas segala situasi yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur
Kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat datang di Gereja Every Nation Manado. Dan kenapa gereja ini ada? Gereja ini ada bukan hanya sekedar gereja ini ada, tapi kita semua ada. Itu hanya untuk satu hal, yaitu untuk menghormati Tuhan. Kita ada untuk menghormati Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, yang diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial. Di mana? Di setiap bangsa. Why do we exist? Describe who we are. Alasan kenapa kita ada menggambarkan siapa kita sebenarnya. Amen. Kita ada untuk menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusatkan pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Amin. Dan Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan di rumah Tuhan. Firman Tuhan berkata, 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah kamu masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Bahwa dasar kita memberi adalah karena kita memberi dengan kerelaan. Kita memberi tidak dengan sedih hati. Jika saudara datang dengan sedih hati, ingat, saudara, firman Tuhan berkata, jangan datang memberi dengan sedih hati, tapi datanglah dengan kerelaan, memberi hidup saudara, memberi persembahan saudara dengan kerelaan, dengan sukacita. Karena apa? Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bahwa memberi dengan sukacita yaitu memberi tanpa kekhawatiran. Amin. Sama seperti saudara, bahwa undangan Tuhan Yesus berkata, come to me, datang kepada Dia, dan Dia akan memberikan kita kelegaan. Bahwa segala kekhawatiran kita, segala persoalan kita, ketika kita datang kepada Dia, maka Dia akan memberikan kita kelegaan. Dia akan membuat hati kita menjadi lega, dan kita dapat memberi dengan sukacita. Bahwa memberi dengan sukacita adalah memberi yang lahir karena kita yakin, bahwa kita percaya bahwa Allah itu adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Bahwa kita percaya bahwa Dia adalah pribadi yang setia, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia tidak akan membuat kita hidup dalam kekurangan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang menepati setiap janji-Mu. Bahwa kami melihat kepada pribadi yang selalu memberikan kami kelegaan, pribadi yang memberikan kami sukacita. Ketika kami datang kepada Engkau Tuhan, kami membawa persembahan kami. Biar kami berdoa Tuhan, bahwa hati kami dipenuhi dengan kerelaan, hati kami penuh dengan sukacita, oleh karena kami melihat kepada pribadi Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan yang kami beri dalam rumah Engkau. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa persembahan kami bukanlah suatu persembahan yang sia-sia, tapi kami sungguh percaya persembahan kami ini akan dipakai untuk pelebaran kerajaan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pekerjaan, studi, apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami sungguh percaya, kami bergantung kepada Engkau, kami bergantung sepenuhnya kepada penyediaan Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa kami tidak akan pernah kekurangan, kami tahu siapa Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di rumah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selama memberi Bapak Ibu Saudara dapat memberi secara tunai, secara langsung di tempat ini melalui amplop-amplop persembahan yang sudah akan dijalankan, dan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening bank gereja. Oke, selama memberi Bapak Ibu Saudara. Dan sambil Bapak Ibu Saudara memberi, ada beberapa informasi pengumuman untuk kita semua. Yang pertama adalah bahwa Bapak Ibu Saudara akan selalu didorong untuk join dalam life group. Untuk why we need to join life group. Kenapa kita perlu untuk bergabung, bertumbuh dalam life group? Karena kita tidak hidup sendiri itu Saudara. Bahwa kita perlu orang lain, dan Tuhan pun ingin kita tidak hidup sendiri. Tuhan pun ingin kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Di mana Saudara kita bisa
bertumbuh bersama-sama dalam life group. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam life group, kita punya begitu banyak life group di gereja ini. Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dalam life group bisa menghubungi saya, bisa menghubungi staf gereja, ataupun saudara kita memiliki pemimpin life group yang ada di gereja ini. Saudara bisa menghubungi pemimpin life group Pak Niko, bisa menghubungi Pastor Rivo, bisa menghubungi Yulia, bisa menghubungi Miss Flora, bisa menghubungi yang students, bisa menghubungi Kakak Brian. Oke, mari kita bertumbuh bersama-sama dalam komunitas life group. We not live to be alone, bahwa kita tidak hidup untuk menjadi sendiri. Amen. Dan informasi yang kedua bahwa pada hari Jumat nanti pada tanggal 4 Agustus 2023 jam 7 malam di tempat ini kita akan ada pertemuan doa bulanan. Kita akan berdoa bersama-sama, pertemuan doa awal bulan pada hari Jumat ya. Hari Jumat ini 5 hari lagi kita akan ada pertemuan doa bulanan onsite di tempat ini, bukan online. Kalau yang sebelum-sebelumnya online, yang minggu kedua sampai dengan minggu terakhir setiap bulannya kita online secara Zoom. Tetapi setiap bulan awal minggu pertama, setiap hari Jumat kita akan ada pertemuan doa bulanan di tempat ini. Mari saudara, kami ajak saudara Bapak Ibu untuk bergabung bersama-sama dalam pertemuan doa bulanan ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita tidak berdoa, yes right, kita berdoa di rumah, tapi kita pun perlu komunitas doa untuk kita bisa berdoa bersama-sama sebagai satu kesatuan jemaat. Amin. Oke. Informasi yang kedua, informasi yang terakhir bagi Bapak Ibu, diinformasikan buat kita semua bahwa pada hari Selasa nanti pada tanggal 1 Agustus staf gereja akan mengirimkan monthly bulletin bulanan yang berisikan informasi kegiatan jemaat sepanjang bulan Agustus. Ya, ini Juli ya, bulan Agustus. Sepanjang bulan Agustus apa-apa yang akan kita lakukan nanti di bulan Agustus. Ada beberapa informasi update mengenai kegiatan gereja sepanjang bulan Agustus. Nanti akan dikirimkan melalui grup WhatsApp gereja. Jadi Bapak Ibu yang belum join dalam grup WhatsApp gereja bisa menghubungi adminnya. Adminnya siapa? Miss Yulia, Kakak Julia. Oke, bisa menghubungi Kakak Yulia supaya bisa add dong, atau bisa menghubungi Pastor Rivo kayaknya, salah satu adminnya juga. Ada kalau nggak salah Bro Donald juga ada di situ. Oke, yang belum join dalam grup WhatsApp gereja, join. Kita akan memperoleh update informasi melalui bulletin gereja yang akan dikirimkan pada tanggal 1 Agustus nanti. Oke, are you ready for your word? Are you ready for the word of God? Apakah saudara siap untuk firman Tuhan? Oke, amin. Mari kita sambut Pastor Rivo yang akan berkhotbah buat kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Calvin. Selamat hari Minggu. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sedang melihat saudara pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kasih salam kiri kanan, bilang selamat hari Minggu, Tuhan berkati saudara. Amin. Kasih senyum saudara yang terbaik. Amin. Saya begitu mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini bisa berdiri dan berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Leopold untuk kepercayaan yang diberikan bisa berkhotbah pagi hari ini. Dan baik saudara, kita akan melanjutkan kembali apa yang menjadi bahasan kita sepanjang bulan ini di dalam seri khotbah kita, yaitu Cross Check Series. Oke, ini adalah minggu keempat di mana dari awal bulan ini kita telah belajar banyak bersama-sama mengenai seperti apa mengikuti Yesus. Di minggu pertama Pak Berce berbicara mengenai bagaimana mengikuti Yesus itu berarti ada penyangkalan diri. Amin. Lalu kemudian Pak Calvin menyampaikan bagaimana mengikuti Yesus itu berarti kita bersedia untuk dibentuk oleh firman Tuhan, sekalipun itu menyinggung atau sekalipun itu seperti menusuk emosi, perasaan, bahkan mungkin pikiran kita. Dan minggu lalu kita telah belajar bersama-sama bagaimana mengikuti Yesus berarti kita, berapa dari saudara yang masih ingat minggu lalu? Kita bersedia dan siap menghadapi segala
sesuatu. Because Christ is in me, I can face anything. Amen. Dan saudara, minggu ini menjadi bagian yang terakhir dari seri khotbah ini, di mana saya akan melanjutkan dengan bagian yang keempat, dan sesuai judul yang diberikan di sana yaitu Path to Greatness. Itu jalan menuju kebesaran atau kemasyuran atau kejayaan, begitu saudara. Satu tujuan yang ingin kita selalu ulang-ulang supaya setiap kita mengingat bahwa melalui apa yang kita pelajari sepanjang bulan ini, kita bersama-sama memahami seperti apa mengikuti Yesus. Pertanyaan setiap hari yang perlu kita cek di dalam diri kita setiap hari, how do I follow Jesus today? Bagaimana saya mengikuti Yesus hari ini? Bagaimana saya melihat salib itu bekerja di dalam hidup saya atau tidak lagi? Amin. Mari kita lihat teks kita bersama-sama di dalam Matius 20 ayat 20 hingga ayat 28. Mari perhatikan bersama-sama Matius 20 ayat 20 hingga yang ke-28. Saudara sudah mendapatkannya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Matius 20 ayat 20 hingga 28. Saudara bisa mengikutinya, saya akan membacanya untuk kita semua. Kita membaca bersama-sama bagian ayat yang terakhir. Matius 20 ayat 20 hingga 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Mari kita baca bersama-sama. "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang kami baca bersama-sama pagi hari ini. Bukalah mata kami untuk melihat kepada keindahan firman-Mu. Dan ajarlah kami untuk sungguh-sungguh memahami dan bahkan mengalami kuasa dari firman-Mu. Tolonglah kami untuk memahami, dan kami percaya Roh Kudus, Engkau yang akan memberikan kekuatan untuk kami sanggup mentaati dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, sebagian besar dari kita mungkin sepakat bahwa setiap hari kita berhadapan dengan keadaan di mana people are looking for greatness. Orang-orang di sekitar kita, dunia, bahkan keadaan di sekeliling kita, setiap orang, percaya atau tidak, saudara mungkin bisa sepaham dengan saya atau tidak, bahwa setiap orang akan berusaha untuk mencari kebesaran diri sendiri, keberhasilan, kemasyuran diri sendiri. Tidak ada yang keliru dengan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar, kita lihat setiap hari menjadi seperti ajang kompetisi untuk menjadi lebih terbaik. Jadi yang terbaik menjadi yang terbesar, menjadi yang terkenal. Tidak ada yang salah ketika kita
mencoba menjadi yang terbaik, amin. Tetapi ketika manusia terus-menerus berfokus kepada bagaimana berupaya menjadi yang saudara lihat influencer setiap hari, tidak yang salah dengan pekerjaan mereka, tapi begitulah pertarungan yang dihadapi kita hari-hari ini, amin. Karena orang pada umumnya akan berkata bahwa menjadi yang terhebat pasti akan memberikan kepuasan tersendiri, betul? Kalau saudara bisa menguasai sesuatu, saudara kita punya power atas sesuatu, maka ada kepuasan tersendiri, ada sesuatu yang berbeda, betul? Nah, mirip dengan apa yang terjadi dalam teks kita kali ini, saudara. Ketika ibu dari Yakobus dan Yohanes, mamanya datang kepada Yesus, dia membawa bahkan kedua anak tersebut, kedua murid Yesus tersebut, anaknya yang menjadi murid Yesus, Yakobus dan Yohanes, dan mereka bersujud. Perhatikan baik-baik di sana dikatakan apa? Mereka bersujud di hadapan Yesus. Mereka mau meminta sesuatu kepada Yesus dengan serius dan mereka bermohon, begging. Mereka meminta di hadapan Yesus, dan apa permintaan dari ibu ini? Seperti yang kita baca dikatakan apa? Dia meminta supaya kedua anaknya mendapat apa saudara? Posisi penting dalam kerajaan yang akan dipimpin oleh Yesus. Berarti mereka tahu bahwa Yesus akan menjadi raja. Mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias dalam konsep mereka secara tradisi Yahudi. Mereka tahu bahwa Yesus akan menjadi seseorang yang besar yang akan memimpin. Sayangnya mereka hanya memahami bahwa Yesus hanya akan memimpin mereka secara politik. Dan itu pengharapan mereka. Bahwa satu hari kelak bukan lagi Pilatus, bukan lagi Herodes, tetapi Yesus Kristus dari Nazaret yang akan memerintah Israel. Dan maka ibu ini meminta supaya anaknya setidaknya menjadi apalah? Perdana Menteri, Wapres atau apapun begitu. Saudara, tapi apa istilahnya? Unfortunately, sayangnya saudara, peristiwa ini terjadi, kalau kita perhatikan terjadi bahkan setelah Yesus memberitakan mengenai kematiannya, kesengsaraannya untuk yang ketiga kalinya, saudara. Perhatikan di sana di perikop sebelumnya dikatakan ada pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. 3 kali Yesus berbicara mengenai bahwa dia akan menderita, dia akan sengsara dan akan mati dan akan bangkit. Sebelum bahkan ketiga kali Yesus berbicara, di atas sudah ada juga yang bertanya mengenai apa yang bisa didapat daripada Yesus. Petrus bertanya di dalam teks sebelumnya, apa yang kita mau dapat guru kalau kita ikut engkau? Apa yang akan aku dapatkan kalau engkau menjadi raja? Dan kemudian ada juga yang datang kemudian sebelum Anda jadi raja, tolong ingat orang 2. Wah, aneh, betul? Menyesalkan sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Mereka berharap ada upah. Mereka berharap ada sesuatu begitu menjelang akhir dari apa yang akan dialami oleh Yesus. Dengar baik saudara, we will never find the true meaning of following Jesus if we still look for greatness. Kita tidak akan pernah menemukan makna sesungguhnya apa itu mengikuti Yesus kalau kita masih terus berusaha mencari apa yang bisa membesarkan diri kita, apa yang bisa menguntungkan diri kita sendiri. Nah, kita lihat apa yang terjadi ketika murid-murid lain mendengar permohonan dari ibu Yesus ini, maka mereka menjadi marah. Mereka marah. Kenapa tiba-tiba ada yang potong jalur begitu? Bukankah Petrus yang selalu yang terutama dan yang pertama begitu? Harusnya Petrus dan Andreas bahkan, karena mereka adalah 2 orang yang pertama begitu. Tapi kemudian nelayan lain saingan dari Petrus dan Andreas, anak-anak Zebedius, mereka potong jalur. Guru, kau orang bagaimana? Kira-kira begitu.
Tapi justru Tuhan Yesus dengan indah dia membuka mata mereka akan apa yang menjadi permohonan mereka. Bahwa ini prinsipnya saudara, perhatikan. Yang terbesar adalah yang melayani. Katakan sama-sama, yang terbesar adalah yang melayani. Katakan sebelah kiri kan saudara, yang terbesar adalah mereka yang melayani. Amen. Bahwa kebesaran atau kepuasan dunia ditentukan oleh seberapa besar kekuasaan, seberapa besar posisi, seberapa penting kedudukan, tapi justru di dalam kerajaan Allah, kemasyuran atau kebesaran itu terletak sebaliknya, itu pada kerelaan untuk apa? Memberikan diri, merendahkan diri, dan melayani. Apa yang Yesus sedang ajarkan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian? Yesus saya percaya sedang bilang bahwa as I came to serve and sacrifice my life, now I call you to do the same. Sekali lagi, saya percaya Yesus sedang bilang bahwa as I came to serve and sacrifice my life, now I will call you to do the same. Yesus sedang bilang, aku mau memanggil engkau untuk melakukan hal yang sama. Sama seperti aku datang untuk melayani dan untuk mengorbankan dirinya. Jadi saudara, bagaimana kita memenuhi apa yang Yesus katakan? Bagaimana kita memenuhi apa yang Yesus bilang di sini bahwa bagaimana kita harus melayani dan bahkan serve sacrificially, melayani dengan penuh pengorbanan. Bapak Ibu Saudara sekalian. How do we serve sacrificially? Yang pertama yang saya mau bagikan, surrender your ambition. Amen. Serahkan semua ambisimu. Ayat 21 mengatakan begini Bapak Ibu Saudara. Kita perhatikan tadi apa yang dibilang. Yesus berkata, apa yang kau kendaki? Dia tanya kepada ibu itu, apa kerinduanmu? Apa ambisimu? Lalu dijawab apa? Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Lalu ayat 22 dikatakan, Yesus menjawab, ngana tahu apa yang ngana bilang. Seringkali saudara kita terlalu berambisi sampai kita tidak sadar akan apapun yang mungkin kita ucapkan untuk berupaya supaya apa? Kita mendapatkan sesuatu yang bisa memenuhi ambisi kita. Amin. Terlalu berambisi akhirnya membuat kita tidak sadar apa yang kita ucapkan. Kita tidak mengerti. Ibu Yohanes dan Yakobus, bagi dia posisi, jabatan atau kuasa adalah jalan untuk menjadi yang terbesar. Amin. Tetapi bagi Tuhan Yesus justru sebaliknya. Mengikuti Yesus berarti tidak mencari posisi atau jabatan atau kebesaran apapun. Amin. Ibu Yohanes dan Yakobus bilang, I don't care how you do that, I want my two sons to be your important officers. Kita tidak peduli bagaimana Yesus, yang penting tapi dua anak ini masuk. Ring satu. Tapi justru Yesus sebaliknya, dia bilang, I don't care with what you want. Kita tidak peduli apa yang ngana mau ibu. Karena di dalam kerajaanku bukan lagi mengenai mencari posisi. Amen. Posisi tidak menentukan prestasi, teman-teman yang kuliah. Dulu posisi menentukan prestasi, keberhasilan posisi tidak menentukan prestasi, tetapi sikap dan postur hati. Itu yang Yesus bilang, I want you to serve sacrificially. Dan bahkan Yesus bilang, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kita tahu nanti ketika beberapa pasal kemudian Tuhan Yesus berdoa, dia bilang apa? Penderitaannya itu dia umpamakan sebagai cawan. Nah, kita mengerti sekarang di sini, ketika Tuhan bilang cawan, murid-murid ini tidak tahu
Apa maksudnya cawan itu? Torang yang sekarang so baca, torang tahu, oh ya, Yesus bicara mengenai penderitaan. Dan Yesus bilang sebenarnya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Karena di dalam kerajaanku untuk menjadi yang terbesar, berarti kamu bersedia untuk mengorbankan diri dan bahkan bersedia untuk menderita. Tahukah kamu apa yang kamu minta? Dapatkah kamu menderita sama seperti bagaimana aku menderita? Itu yang Yesus bilang. Lalu mereka menjawab apa? Dikatakan siapa? Mereka. Saudara, berarti bukan hanya ibu itu. Anak dua yang di sampingnya itu bahkan, yes kami bisa. Dan mereka bersama-sama menjawab. Seperti apa ya saudara membayangkan, saudara bawa anak saudara untuk beli apa lah, beli handphone atau beli PlayStation. Dan mungkin saudara sedang nego dengan yang jual itu. Kemudian yang jual itu dia tanya-tanya dan dia tanya, oh betul siap bu apa? Dan tiba-tiba dua anak itu langsung jawab sama-sama, ya, orang tahu. Itu yang mereka lakukan di sini. Mereka menjawab bersama-samanya, kami dapat. Kenapa saudara? Karena ambisi. Ambisi pribadi kita saudara akan selalu bentrok dengan kehendak Allah untuk merendahkan kita. Dan menarik kita untuk berjalan sesuai dengan rencananya. Where there is ambition, di mana ada ambisi, di situ Tuhan hadir untuk mengikisnya saudara. Untuk membuat kita mengerti bahwa panggilan kita adalah untuk mengorbankan diri dan melayani Dia. Surrender your ambition. Tetapi tidak salah untuk bermimpi besar Bapak Ibu Saudara. Amen. Berapa dari saudara yang bermimpi besar untuk apa yang saudara lakukan? Pekerjaan saudara, usaha saudara, karir saudara, amin. Dan kita dukung itu. Tidak salah untuk bermimpi, bercita-cita, punya sesuatu pengharapan, punya kerinduan, punya ambisi, betul. Tetapi bersediakah kita kalau Tuhan hadir dan meminta kita untuk mengikis, untuk menyingkirkan semua ambisi itu dan digantikan dengan impian atau kehendak Tuhan. Amin. Awal bulan lalu kami berkesempatan bersama-sama untuk mengambil bagian dalam Every Nation Campus Southeast Asia Leaders Convergence, di mana pelayanan kampus Every Nation se-Asia Tenggara berkumpul di Jakarta untuk dilatih kembali dan dikuatkan. Dan saya bertemu dengan salah seorang teman ini yaitu Suji namanya. Beliau adalah kampus director, koordinator pelayanan kampus di Singapura. Dari gereja kita di Singapura, Every Nation Singapore. Dan saudara tahu dia memimpin pelayanan ini. Dalam 2-3 tahun terakhir dia meninggalkan karirnya sebagai dokter. Jadi dia adalah profesional medical doctor. Dia adalah seorang dokter medis. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dokter medis di mana? Di Singapura. Siapa yang pergi berobat ke Singapura? Orang kaya di Indonesia. Betul? Berarti kalau jadi dokter medis di Singapura, saudara silahkan jawab sendiri. Betul? Karirnya mantap enggak? Dan masih muda. Kita masih 11-12, dia 28, saya 25. Jadi kita tanya, dan dia bersaksi, dia beri kesaksian Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, I left my medical career. Lalu ada satu orang bertanya, kenapa kamu meninggalkan karirmu di dunia medis? Padahal itu sesuatu yang sangat-sangat baik dan menjanjikan sebagai seorang dokter di Singapura. Why did you give up your medical career? Don't you think it's a waste? Bukankah itu sesuatu yang sia-sia, percuma? Kalau dia jawab, dia bilang begini saudara, your question is not wrong. Betul. Tidak ada yang salah dengan pertanyaan Anda. Tapi dia bilang, let me ask you, how many doctors are around you? Jadi ada berapa banyak dokter yang kamu kenal? Banyak, betul? Atau orang sendiri ada kenalan dokter, betul ya?
Ada tetangga, ada saudara, ada kerabat yang orang kenal dokter, betul? Ada teman dekat, ada mitra kerja, ada mungkin ya orang yang tadi lewat itu dokter. Kayak begitu. Kita punya banyak kenalan dokter. Dia bilang kepada orang yang bertanya itu, kamu mungkin punya banyak kenalan dokter. But how many doctors you know are willing to serve the next generation? Dia bilang begitu. Karena dia sadar, dia tahu dia bisa jadi dokter yang mengasihi Tuhan. Karena ada seorang yang dulu mengorbankan waktunya untuk kunjungi dia di kampus, layani dia, dan muridkan dia, sampai dia jadi dokter yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berbicara kepada dia tahu bahwa itu waktunya untuk menyerahkan apa yang dia percaya baik dan kemudian memeluk dan mengambil, Tuhan, I am a doctor. Tapi sekarang aku mau meninggalkan itu untuk mengurusi saudara. Anak-anak muda, mahasiswa di Singapura yang Ji sendiri bilang begini, they are very secure. Mereka itu sungguh-sungguh aman, yakin, pede, confident dengan hidupnya. Itu orang-orang di sana. Dia bilang anak-anak muda di sana mereka bisa pergi di Starbucks, buat tugas, bawa laptop, lakukan pekerjaan mereka di sana, taruh dompet di situ. Saudara bayangkan di dalam kafe ketik, saking secure-nya mereka bisa kasih tinggal itu, pergi ke toilet, dan mereka kasih tinggal semua. You get the point? Saking confident-nya mereka, bukan takut barangnya hilang, bukan. Kalaupun hilang mereka bisa ganti. Nah, itu saking confident-nya mereka dengan harta mereka. Saking confident-nya mereka dengan, oh ya kita bisa cari lagi itu nanti. Nah, orang-orang seperti itu yang kemudian dia harus habiskan waktunya untuk menjangkau mereka. Pergi ke kampus, berdoa di kampus, ministering pada generasi yang membutuhkan Tuhan. Bisakah kita punya kerinduan untuk sesuatu yang baik? Ya. Bisakah kita punya impian? Bisakah kita punya ambisi? Bisakah kita punya pengharapan tertentu? Ya. Tetapi bawalah semua desire kita, bawalah semua kerinduan itu kepada Yesus, dan berani tidak kita bilang, Tuhan kalau semua pengharapan saya mengenai hidup saya, mengenai keluarga saya, mengenai pekerjaan saya, if this will glorify you Lord, then you do it God. If not, you know how to do it better. Kalau tidak Tuhan tolong supaya saya belajar sungguh-sungguh hidup, berkorban dan melayani kehendak Tuhan. Amin. Surrender your ambition. Amin. How do we serve sacrificially? Bagaimana kita melayani dengan penuh pengorbanan? Surrender your ambition. And yang kedua, yang terakhir sebenarnya, surrender your comfort. Ayat 26-27 dikatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Amin. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Apa yang Yesus terangkan ini saudara? Yesus bilang bahwa jalan menuju kebesaran adalah melalui hidup yang diberikan untuk melayani. Surrender your comfort. Apa comfort kita? Apa comfort ini saudara? Kita bisa punya comfort berbeda-beda. Apa yang membuat kita lega, membuat kita nyaman dengan hidup ini? Apakah itu kepribadian kita, model kita, emosional kita, cara-cara kita melakukan segala sesuatu, apakah itu kebiasaan kita, apakah itu mungkin preferensi kita, oh kita lebih suka cenderung
melakukan ini seperti ini, kita lebih suka melakukan ini seperti ini, kita lebih suka menghabiskan weekend seperti ini, kita lebih suka menghabiskan kita punya waktu seperti ini dan seperti ini. Semua itu adalah bentuk comfort yang bisa terjadi di dalam diri kita masing-masing. Amin. Tetapi firman Tuhan, Yesus sendiri berkata, surrender your ambition. Surrender your comfort. Serahkan bahkan semua kenyamananmu. Dan Yesus bilang tadi di ayat 27, dia bilang, barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ada dua kata yang dia pakai di sini, pelayan dan hamba. Pelayan dan hamba. Pelayan bahasa Yunaninya diakonos. Dimana kita tahu akhirnya sekarang kita pakai apa? Diaken, deacon. Diakonos artinya apa saudara? Orang yang kalau dibilang sesuatu dia langsung jalan dan dia langsung ambil, dia langsung lakukan. Mirip seperti apa? Waiter, pelayan di rumah makan begitu. Itu diakonos. Apapun diminta dia langsung datang. Dan secara sukarela dia pergi, secara sukarela dia melakukannya saudara. Itu diakonos. Tapi kemudian Yesus juga bilang, bukan hanya engkau menjadi pelayan, tetapi dia bilang barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi apa? Hambamu, doulos. Sudah tahu doulos? Budak, bond servant. Bahwa dia tahu dia melayani karena tuannya yang mengambil dia. Kalau tuannya tidak mengambil dia, maka dia tidak ada harganya apa-apa lagi di mata masyarakat. Dan dia mengabdikan dirinya. Budak yang sepenuhnya mengabdikan dirinya karena dia menghargai apa yang tuannya lakukan. Dan Yesus bilang, kalau kamu menjadi yang terbesar, engkau menjadi seseorang yang selalu siap, katakan selalu siap. Selalu siap untuk melayani, diakonos. Tidak pernah bertanya-tanya, can you help me? Yes sir, sir yes sir, itu diakonos. Dan juga dengan kesadaran dengan hati doulos bahwa kenapa saya ada? Saya ada untuk melayani kehendak Tuhan. Surrender your ambition, surrender your comfort. Sehingga akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita bisa berkata seperti ini, because Christ is in me, I can serve. Amen. Karena Kristus ada di dalamku, aku bisa melayani orang lain. Katakan sebelah kiri kanan saudara, karena Kristus ada di dalam kita, kita bisa melayani orang lain. Amin. Surrender your comfort and serve others. Serahkan bahkan semua apa yang menjadi kenyamanan kita dan mulai melayani orang. Beberapa dari saudara bahkan saudara mengorbankan weekend saudara hanya untuk saudara bisa melakukan one-to-one dengan orang lain. Kau mungkin mengorbankan waktumu, waktu yang paling baik bahkan hanya untuk mengunjungi orang lain, mendengarkan cerita mereka, dan bahkan pada akhirnya berdoa bagi mereka. Saudara, kita ada di dunia di mana, perhatikan, salah satu yang selalu diperdengarkan di dalam di berbagai media, dimanapun kita mendapatkan akses informasi adalah kabar mengenai self-love. Betul? Betul? Self-love, love yourself. Ya, baik, ada waktunya di mana kita berhenti dan kita belajar menerima diri kita padanya. Betul? Tetapi saudara, saya mau mengingatkan juga kita bahwa kita perlu aware, bukan hanya self-love, tetapi juga selfless. Amin. Bahwa kita bukan hanya kita mengasihi diri kita sendiri, ya ada waktunya kita capek, kita stres, kita berhenti, kita tarik nafas dan Tuhan terima kasih, aku mengasihi diriku, aku mengucap syukur atas apa yang Tuhan lakukan. But Lord, no, it's not end there. That's not the end of the game. Kita juga dipanggil untuk menjadi orang-orang yang selfless. Yesus memanggil kita untuk melayani Dia, untuk mengikuti Dia dan melayani orang lain. Amin. Ini pesan yang mau disampaikan melalui khotbah pagi hari ini.
Saya tutup dengan ayat 28, dikatakan begini saudara. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Amen. Melainkan untuk apa? Melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita ada bersama-sama untuk mengikuti Yesus dan melayani orang lain. Sekali lagi saya katakan, kita ada bersama-sama untuk mengikuti Yesus dan melayani orang lain. Sama seperti Yesus, dia katakan tadi dibilang begini, di atas dikatakan, hal duduk di sebelah kanan dan kiriku, Yesus bilang, aku tidak berhak memberikannya. Dia bilang, itu akan diberikan bagi siapa Bapakku telah menyediakannya, saudara. Apa maksudnya? Tuhan Yesus mau bilang bahwa dia percaya pada otoritas Bapa. Amin. Kita menyembah Allah Tritunggal, betul? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Tetapi di dalam komunitas Tritunggal Allah ini, saudara perhatikan betapa indahnya hubungan itu. Hierarki tidak menjadi masalah. Perhatikan, Yesus bilang apa? Bapakku tahu yang mana yang akan dia pilih. Bahkan Yesus sendiri bilang, I don't care because I trust my Father. Dia percaya kepada kehendak Bapaknya. Saudara, apa itu hidup yang melayani dan berkorban? Sederhana, saudara. Percaya pada kehendak Bapa. Percaya pada apa yang Bapa mau putuskan. Percaya dan kemudian merendahkan hati, Lord, what is your ambition for me? Where do you want me to serve? Who do you want me to serve now? Sama seperti, dan Yesus bilang, sama seperti aku memberikan nyawaku. Sama seperti teladan Yesus. Kalau kita hari ini dipanggil untuk melayani, to serve sacrificially, baik di dalam gereja ini, maupun ketika saudara kembali di rumah saudara, saudara ada untuk melayani dengan penuh pengorbanan. Di komunitas saudara, ketika saudara bekerja, di lingkungan saudara, bahkan saudara kalau saudara atasan dan ada rekan-rekan kerja, ada bawahan saudara, you serve sacrificially with them. Tunjukkan kepada mereka bagaimana Yesus, anak manusia yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup kembali dengan perkataan ini bersama-sama. Because Christ is in me, I can serve others. Katakan sebelah kiri kanan saudara. Because Christ is in you, you can serve others. Karena Kristus ada di dalammu, engkau dapat melayani orang lain. Karena salib itu, karena karya Yesus itu, kalau kita terima dan kita percaya, itu yang akan memberi kita kemampuan untuk melayani. What can we do now? Apa yang bisa kita lakukan sekarang saudara? Pertama, selalu dan selalu ikuti Yesus. Follow Jesus, amin. Yang kedua, ini yang bisa saudara lakukan. Katakan sebelah kiri kanan, buat rencana. Rencana apa saudara? Ini rencananya. Siapa yang akan saudara doakan? Siapa yang akan saudara kunjungi? Kapan saudara akan mulai berdoa bagi orang lain? Kapan saudara akan mulai mengunjungi orang lain? Kapan saudara akan mulai menolong orang lain? Dan kemudian minta dari Tuhan, apa firman, apa sesuatu yang baik yang bisa saudara bagikan kepada orang itu. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami menyelesaikan seluruh seri khotbah ini, cross check. Dan bukan hanya menyelesaikannya Tuhan for the sake of the schedule. Kami tahu bahwa Engkau mau menyampaikan dan menjelaskan sesuatu dalam hidup kami hari ini. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan. Biar kami setiap hari mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, menyangkal diri, memikul salib dan menyingkirkan segala sesuatu di
dalam diri kami, apakah itu ambisi kami, apakah itu kenyamanan kami, biar kami menyingkirkan semuanya itu dan sungguh-sungguh kami mengikuti Engkau, Tuhan Yesus. Ajar kami untuk berpegang senantiasa kepada firman-Mu. Sekalipun firman-Mu mungkin menusuk jauh ke dalam sanubari kami, membuka mata kami, menyadarkan kami bahwa hey, because Christ is in me, I am ready to face anything. Because Christ is in me, I am now willing to serve you, to serve your people, Lord God. Aku berdoa pagi hari ini Tuhan, biar kami menyerahkan seluruh ambisi kami, seluruh impian kami kepada Engkau Tuhan. Kalau ada dari ambisi kami Tuhan, kalau itu memuliakan Engkau, biar Engkau sendiri yang akan memberi kami kemampuan untuk melanjutkannya. Tapi kalau ada dari semua ambisi kami, semua impian kami yang justru menjauhkan kami dari Engkau, biar Engkau Tuhan mengambil itu untuk kami sepenuhnya bisa dengan bebas mengikuti Tuhan. Aku berdoa Roh Kudus, Engkau meteraikan firman-Mu, Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami, dan biar kuasa-Mu tinggal untuk menolong kami mengikuti Yesus dan melayani sesama kami, melayani orang lain, melayani keluarga kami, melayani sekolah kami, melayani komunitas kami, melayani kampus kami, melayani bangsa ini. Help us Lord to follow you and to serve others. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Mari kita menyembah Tuhan. I
Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Benar biarlah kerinduan kami digantikan oleh kerinduan hati Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menyatakan kepada kami kehendak-Mu dan apa yang ingin Kau lakukan melalui hidup kami Tuhan. Beri kami hati untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Beri kami hati untuk sungguh-sungguh berjalan mengikuti Yesus. Apapun yang kami hadapi di depan kami Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati gereja-Mu dengan kekuatan baru. Engkau memberkati dengan keteguhan hati, semangat yang baru. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dengar baik saudara, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Aku berdoa dalam perjalanan kami sepanjang minggu ini mengikuti Yesus. Dalam perjalanan kami mengikuti kehendak Tuhan. Dalam perjalanan kami mengiring Yesus, berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus hari-hari ini. Dalam keluarga kami, dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam seluruh pengharapan kami. Tuhan, aku berdoa setiap kami tidak menjadi lesu. Kami berlari dan tidak menjadi lesu. Kami berjalan dan tidak menjadi lelah, karena Engkau sendiri Tuhan yang memulihkan kekuatan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu, kami membesarkan Engkau, dan biar kami beroleh kemampuan untuk berjalan senantiasa bersama dengan Yesus sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, dan bahkan seumur hidup kami. Angkat tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat